Aku pengen kasih tahu juga pada semua orang bahwasanya sebenarnya manusia itu senantiasa dia akan mencari verifikasi dan validasi terhadap segala sesuatu. Ini legit atau enggak? Misal contoh ya, hal sederhana adalah dia mencoba untuk membedakan makanan mana yang bisa untuk aman bagi diri dia dan makanan mana yang enggak aman untuk diri dia. Nah itu dia ngambil dari beberapa informasi. Misal ya, yang paling mudah ya, kalau antum tersesat di hutan, lalu antum lihat ada buah yang dimakan sama monyet, berarti itu tidak beracun. Oh, Gampangnya iya, gitu kan ya. Betul. Atau kalau di zaman sekarang orang-orang mau nyari misalnya buah-buahan yang tanpa pestisida, maka biasanya dia lihat buah-buahan itu cacat atau tidak. Malah kalau orang zaman sekarang kan kalau tidak ada informasi atau misalnya informasi yang nggak benar, dia melihat buah yang bersih itu selalu sehat, belum tentu. Tapi kalau orang-orang kayak aku misalnya, ketika aku ngelihat ada sayuran atau ada buah-buahan yang dimakan sama ulat, itu tandanya nggak dipestisida. Itu tandanya bahwa dia bebas daripada racun toksik. Artinya kalau ulat aja bisa makan, harusnya kita juga bisa makan. Itu kan informasi sederhana ya. Jadi manusia tuh senantiasa kayak memverifikasi, memvalidasi segala sesuatu, sehingga ketika dia mendapatkan sehingga ketika dia melakukan validasi dan verifikasi itu, dia setidaknya bisa untuk punya alasan bahwa ini informasi yang lebih benar daripada informasi yang lain. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Nah, ini juga bisa kita lakukan pada apapun, termasuk nanti kita bahas One Piece dan termasuk nanti kita bahas tentang Al-Quran. Kalau kita bahas tentang verifikasi dan validasi ini, itu sebenarnya bisa kita kerucutkan menjadi dua hal. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti. Jadi ada ilmu dan ada bukti. Makanya aku tadi nanya sama antum kan ya. Kalau di One Piece, apa sih yang menyebabkan orang tuh percaya dengan poneglyph? Karena gitu kan ya? itu langka sih. Karena langka, nggak bisa dibuat, yang semacamnya, ataupun karena apa namanya itu benar-benar kayak menyimpan informasi menjelaskan gitu kan ya. Kalau ada orang mau buat semacam poneglyph, nggak semua orang bisa, hanya dengan teknologi tertentu. Kalau maupun datangkan yang semisal. Nah, itu kan contohnya misalnya. Berarti orang jadi ngerti, oh ya, aku jadi percaya poneglyph karena dia langka. Nggak semua orang bisa buat. Alias dia bisa terus kemudian untuk mempertanggungjawabkan yang bikin ini siapa, sehingga sumber informasi itu bisa kita cross check gitu maksudnya. Karena gini, kalau informasi itu nggak bisa kita cross check, itu jadinya klaim. Oh iya betul. Contoh misalnya, aku mimpi ketemu Tuhan. Gimana buktiinnya? Oke lah, nggak usah ketemu Tuhan lah, ketemu Nabi Muhammad. Oke. Aku ketemu Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata gua. Ya gimana. Loh, ya? Kok kenapa aku percaya sama kamu? Karena aku ketemu Nabi Muhammad. Nah itu namanya reasoning problem, lingkaran setan, reasoning problem. Karena nggak nyambung antara verifikasinya dengan apa yang dia klaim, gitu maksudnya. Jadi itu nggak bisa diverifikasi karena sumbernya cuma dari satu. Sama kayak ketika kita cuma punya satu titik, kemudian kita bilang kemana titik ini mengarah, agak sulit. Tapi kalau kita punya dua titik, kita bisa menghubungkan titik itu lalu kemudian ngelihat ini arahnya kemana nih. Karena dia punya sumber-sumber yang bisa diverifikasi. Nah itu pentingnya kita untuk bisa memverifikasi sesuatu informasi ini benar atau informasi ini nggak benar. Nah kalau gitu di dalam Al-Quran, ketika kita melihat Al-Quran, memang langkah pertama kita sebagai manusia normal adalah memverifikasi dan memvalidasi. Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi Muhammad. Maka ada chance dong Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran. Betul. Nabi Muhammad yang ngarang-ngarang sendiri. Iya. Ada chance dong. Atau kalau dia nggak ngarang sendiri, seperti orang-orang sekarang banyak ngarang, ada chance yang lain dong. Apa chance-nya? Dia dapat Al-Quran dari yang lain. Dia niru, ngebajak. Dia niru Alkitab, atau dia niru kisah-kisah Sumeria. Dia niru kisah-kisah misalnya daerah-daerah Babilonia. Dia niru misalnya kisah-kisah Barat, dia niru kisah-kisah misalnya Mesir dan segala macam yang sebelum dia. Bisa dong gitu kan ya. Atau misalnya kemungkinan lain lagi adalah bisa jadi itu adalah informasi yang benar. Jadi kita punya banyak kemungkinan. Betul. Dan kita selalu terbuka. Aku kalau ketemu dengan orang-orang ateis misalnya, dia bilang, emang kamu yakin Tuhan itu ada? Aku bilang enggak sih pada awalnya. Karena pada awalnya semua adalah kemungkinan dan itu fair. Mungkin Tuhan itu ada atau mungkin Tuhan itu tidak ada. Artinya aku bilang kalau aku fair, kamu juga harus fair dong. Karena kamu juga tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Oh iya. Maka kamu harus juga fair.
bisa jadi Tuhan tidak ada, bisa jadi Tuhan ada. Sepakat gak sampai di titik ini? Aku bilang tentu dong mereka sepakat. Berarti sepakat gak aku bilang pada seluruh manusia, ketika kita bicara tentang Al-Quran, mungkin bisa jadi ini adalah Al-Quran tuh hoax, bisa jadi banget gitu kan ya. Tapi kalau langsung diomongin gini, wah itu penistaan agama. Nah ini orang gak ngertinya itu. Orang gak ngerti adalah bagaimana cara kita menyelami POV orang yang gak ngerti tentang Islam. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang bukan muslim, lalu kita bilang, ini kita meyakini sebagai kitab daripada Allah. Tapi mereka kan gak yakin. Maka yang lebih fair kita bilang adalah, oke, mungkin ini kitab dari Allah, seperti keyakinan kami. Atau bisa jadi Muhammad nyalin ini daripada orang lain. Atau bisa jadi Muhammad ngarang sendiri kitab ini. Sesederhana itu kan ya. Ada nggak kemungkinan yang lain kira-kira selain itu? Nggak ada sih ya. Nggak ada kan ya? Cuman itu. Berarti cuma itu kemungkinannya kan ya? Berarti kita coba untuk memvalidasi ini berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dalam teori reasoning ini namanya bukan validasi sih, tapi falsifikasi. Falsifikasi itu menderetkan segenap atau banyak sekali kemungkinan sampai tidak tersisa kemungkinan lain lagi. Lalu terus kemudian mengadakan sebuah cara untuk bisa menyalahkan setiap kemungkinan ini. Oh, jadi bukan nyari yang benar tapi minimal tahu yang salah. Tahu yang salah. Itu namanya falsifikasi. Beda dengan validasi. Kalau validasi itu biasanya bisa ditentukan pada sesuatu yang bersifat terindra. Jadi kalau coba aku sederhanakan supaya orang nggak belibet gini ya. Tadi kan kita bilang informasi harus divalidasi. Itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang kita punya pembandingnya, fisikal. Yang bisa kita indra. Yang bisa kita indra. Tapi validasi dalam perkara yang nggak bisa kita indra itu dengan falsifikasi itu. Nah itu agak susah tuh. Kalau biasanya aku nerangin adalah metode deduksi itu pembuktiannya adalah falsifikasi. Kalau metode induksi, metode pembuktiannya adalah validasi. Jadi untuk memverifikasi berita itu ada cara validasi, ada cara falsifikasi. Tapi sama-sama verifikasi. Oke, kalau gitu kita coba lagi. Berarti ada nggak kemungkinan lain Al-Quran itu karena yang bawa sudah pasti Muhammad, bukan yang lain. Kalau yang bawa Asep berarti ada kemungkinan lain. Orang Sunda tuh. Ada mungkin. Kalau yang bawa Agus ada kemungkinan lain. Jawa. Tapi kalau yang bawa adalah Muhammad, maka kemungkinannya pasti di antara itu aja. Nanti kalau teman-teman misalnya ada dapat kemungkinan lain, boleh tulis di bawah. Boleh. Karena mungkin kalau ada yang bilang enggak, dia kayak gini-gini. Ilham misalnya, ya berarti kan buatan diri sendiri kan. Maksudnya dikelompokkannya cuma buatan diri sendiri. Lalu terus kemudian buatan orang lain dia copy paste, dia sadur, atau itu memang datang daripada Allah. Misalkan dia nemu di jalan. Betul. Balik lagi ke yang 3 tadi kan. Betul. Berarti payungnya punyanya orang lain kan. Betul. Misalnya, nah kalau gitu coba kita diskusin satu persatu nih. Mungkin atau tidak mungkin, itu kan ya. Oke. Berarti kita sekarang lagi memfalsifikasi. Kita tes. Kalau itu adalah buatan dia sendiri, kira-kira mungkin nggak? Bisa jadi dong, Sat. Bisa jadi. Kan dia orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Betul. Bisa aja dia bikin. Oke. Lalu kita kasih tahu nih. Ada kejadian di mana Al-Quran itu nyata-nyata negur Nabi Muhammad. Oh, berkali-kali. Ya ini saat apa namanya? Apa sih? Mengkritik diri sendiri tuh. Autokritik. Betul. Bisa mungkin gitu tuh bagian daripada autokritik. Iya. Tapi kasusnya lumayan tuh. Coba lihat ya. Pertama, Rasulullah itu yang terkenal banget pernah ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Lagi ngajak mereka makan, pengen agar mereka mengenal Islam. Tiba-tiba datang seorang buta. Menurut sejarah kalau nggak salah Abdullah bin Umi Maktum ya. Lalu kemudian datang pada beliau pengen bertanya tentang Islam. Beliau ngelihat, aduh, sekarang sih. Jadi lagi seru-serunya jelasin pada orang untuk berharap orang-orang Quraisy masuk Islam, tiba-tiba kayak diganggu dalam tanda kutip. Beliau terus kemudian mukanya masam, memalingkan mukanya. Allah tegur, abasa wa tawalla, bermasam muka dia dan berpaling daripada orang tadi. Artinya menurutku ini keras sih. Iya. Artinya dia bermasam muka. Aku kalau pun aku autokritik, paling aku begini. Ya mungkin aku salah, tapi siapa sih nggak punya salah? Ya kan? Betul sih. Kayak gitu kan ya. Atau bisa kita bilang gini, iya sih aku bermasam muka, tapi kan ada sebabnya, ada konteksnya. Tapi ini tidak langsung abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika datang pada dia, ketika waktu itu datang seorang yang buta datang pada dia,
punya keperluan. Allah jelasin harusnya kamu prioritasin dia. Sekali lagi ini tidak ada dosanya bagi Rasulullah. Cuma Rasul tidak memilih yang prioritas, itu aja. Menurut para ulama tidak memilih yang prioritas itu adalah salah, tapi tidak dosa. Tidak ada konsekuensi dosa. Kayak misalnya contoh gini deh. Kita jawab 3 tambah 3, jawabannya adalah 4. Itu tidak dosa. Cuma kalau kita bego gitu kan ya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak ada urusan dengan yang tadi, tapi urusannya dengan prioritas yang dia pilih. Maka ulama bilang ini enggak dosa, tapi ini bukan sesuatu yang tepat. Jadi pahami ya. Nah artinya ini kritiknya cukup keras. Yang berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mau dakwain kakeknya, kakeknya pernah mau mendakwain pamannya Abu Thalib, tapi pamannya tidak masuk Islam. Kemudian Rasulullah merasa sedih. Kenapa dia nggak bisa terus kemudian untuk masukin Islam pamannya? Apa kata Allah? Allah juga tegur di dalam Al-Quran. Itu kan ya. Apa namanya? Wahai Muhammad, bukan tugasmu untuk mengantarkan hidayah. Itu kan ya. Innaka lan tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak menunjuki orang-orang yang kamu kehendaki atau orang-orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Dia wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih ngerti tentang siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Berarti kan kena tegur lagi. Sekaligus kena hibur. Kan tegurannya adalah kamu bukan yang ngasih hidayah ya. Aku yang ngasih hidayah, jadi bukan salah kamu. Ada lagi kisah yang lebih kontroversi. Apa tuh Ustaz? Suka nih aku yang kontroversi ini adalah ketika Rasulullah itu diminta untuk menikahi Zainab, istri daripada Zaid. Itu kontroversi sampai sekarang. Istrinya Zaid bin Harithah itu adalah semacam anak angkatnya Rasulullah. Rasul disuruh nikahin Istrinya Zaid. Karena kasusnya pada saat itu adalah Rasulullah itu ketika dia sangat sayang pada Zaid bin Harithah karena sudah dianggap sebagai anaknya. Sebelumnya kan namanya Zaid bin Muhammad. Jadi kayak anak angkat, tapi karena Allah nggak boleh diganti lagi jadi Zaid bin Harithah. Maka ketika Rasul sangat sayang dengan dia, beliau memilihkan orang yang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat punya posisi di hadapan manusia. Namanya Zainab binti Jahsy. Nah Zainab binti Jahsy ini ketika dijodohkan sama Zaid, dia nggak mau. Zainab nggak mau karena tahu ini beda kufu, beda kelas, beda nasab. Nah, gitu kan ya, karena nasabnya tidak sama. Maksudnya gini, posisi sosialnya beda. Jadi auranya beda lah kira-kira gitu. Nah, dan pas dinikahin sama Zainab, Zaid pun juga merasa ragu. Karena dia tahu posisi dia seperti apa. Ya Rasul, masa iya aku dinikahkan sama dia? Walaupun aku sudah dimerdekakan, orang masih ngeliat aku tuh budak. Jadi emang cowok ketika jatuh cinta terus ngeliat cewek yang lebih kaya tuh insecure tuh dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Nggak cuman orang-orang sekarang. Dan bukan hanya beda penghasilan, beda status bro. Karena bagaimanapun juga orang tetap melihat Zaid itu adalah maula, bekas budak gitu loh maksudnya. Ibarat mas-mas bit karbu sama cici-cici pik ya itu. Nah, wah, jauh betul. Tuh. Jadi kira-kira begitu, agak sulit kan di masa itu kan. Nah maka dua-duanya sebenarnya hesitant, merasa kok gini gitu maksudnya. Tapi Allah nurunin ayat kan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratum min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin, tidak pantas bagi orang-orang yang mukminat ketika Allah sudah menurunkan satu hukum tentang mereka, maka ada pilihan pada mereka. Akhirnya setelah dengar itu ya udah samina wa ta'na. Tapi ke belakang ketika sudah terus mereka nikah, belum setahun mereka ribut. Kenapa? Nggak tahu ributnya kenapa. Tapi yang jelas ada beberapa laporan mengatakan bahwasanya kata-katanya Zainab ini menyakiti hati Zaid. Karena mungkin ya orang dari berbeda kalangan lah ya. Kira-kira kayak gitu. Ini aja nggak ngerti, wah parah lu misalnya kalau zaman sekarang kan itu kan ya. Lu naik mobil aja nggak bisa, miskin lu misalnya. Saya naik bit karbu, misalnya naik mobil. Tapi walau misal kita nggak tahu dan kita tidak dikasih tahu secara lengkap seperti apa. Yang jelas mereka minta izin pada Rasulullah. Boleh nggak aku ceraikan Zainab? Katanya Zaid kepada Rasulullah. Rasul waktu itu sudah dapat ilham daripada Allah. Sudah dapat spill daripada Allah. Spoiler nih. Bahwasanya kamu akan nikahin Zainab. Dan diperintahkan dari Allah kepada Nabi, kasih tahu pada Zaid, ceraikan istrimu. Itu sudah diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tahu perintah Allah tuh kayak apa.
Tapi tahu nggak Nabi Muhammad bilang apa sama Zaid? Apa itu? Jangan diceraikan. Loh, kok gitu? Iya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan kepada Zaid, tahan dulu, jangan diceraikan. Siapa tahu nanti Allah memberikan kebaikan. Jadi lagi. Betul, kata-katanya Nabi Muhammad kepada Zaid, bertakwalah pada Allah, tahan dulu. Padahal Rasul tahu perintah sebenarnya adalah ceraikan. Itu ditegur lagi sama Allah. Apa tuh, Ustaz? Allah bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Apakah kamu merasa khawatir dengan manusia-manusia dan omongannya apa, tapi kamu nggak khawatir dengan aku? Jadi langsung dibandingin begitu. Jadi Rasul dikatakan, kamu harusnya lebih khawatir bukan omongan manusia, tapi aku bukan perasaan, aku seperti apa. Jadi harusnya kamu bukan takut pada manusia, tapi takutlah kepada aku. Bagaimanapun juga, aku sudah menampakkan apa yang menjadi niatmu. Niatmu harusnya ngomong ceraikan. Tapi ternyata Rasul bilang, tahan. Nah itu ditampakkan oleh Allah. Ternyata tanpa sepengetahuan Rasulullah, Zaid sudah menceraikan Zainab. Sebenarnya setelah dari sana dia udah ceraikan Zainab karena dia udah ngambil keputusan. Bukan karena bantah sama Rasul, tapi karena dia tahu itu cuma saran rumah tangga, bukan syariat. Karena syariatnya ternyata dibukakan kan oleh Allah, bahwa ternyata Allah suruhnya cerai. Gitu maksudnya. Tapi kan coba antum bayangin, gimana kata orang, andaikan kalau orang bilang, lah masa Nabi Muhammad menikahi istri anaknya sendiri? Padahal menantu, bukan anaknya sih, kan bukan menantu kan, karena itu anak angkat. Anak angkat kan tidak pernah nasabnya sama ya. Tapi apa kata orang, coba bayangin. Orang pasti akan ngomong ini, orang akan ngomong itu. Rasulullah saking sayangin sama mereka dan nggak mau itu terjadi sampai bilang tahan. Tapi Allah bilang apa? Kok kamu bilang begitu? Yang aku perintahkan adalah begini. Aku tahu dalam hatimu apa, dan aku akan tampakkan itu pada manusia. Maksudnya adalah apa? Dia nggak enakan. Dan kamu harusnya lebih takut pada aku ketimbang takut pada manusia. Berarti Rasulullah gak enakan juga ya orangnya kayak. Rasulullah itu sifatnya salah satu adalah Ra'fah. Ra'fah itu adalah benar-benar gak enakan sama orang. Jadi dia gak bisa terus kemudian untuk kayak ketika ngelihat ada orang yang misalnya salah ya, dan itu salah bukan dalam perkara yang serius ya, dia gak enak. Ya kayak kasusnya Zaid itulah. Negurnya. Atau ngomong, masa contoh ya, ada Zaid datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf nih ya Rasulullah, ini kayaknya kan kamu yang jodohin kami nih. Mohon maaf banget ya, bukan gak menghormati kamu ya Rasulullah, tapi kami gak cocok, kami pengen pisah. Rasul bilang, ceraikan, karena nanti dia mau dinikahin ke aku. Gimana kira-kira? Iya sih, awkward sih, awkward kan? Lu mau ngambil nih. Betul. Tapi apa kata Allah? Harusnya kamu ngomong begitu. Karena Allah lagi pengen untuk memberikan syariat baru untuk manusia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sana? Pertama, bahkan orang-orang soleh dan soleha yang menikah itu bisa cerai. Karena dua-dua ini, siapa yang berani meragukan keimanan dua-dua ini? Nanti Zaid bin Haritsah akan nikah lagi dengan Ummu Aiman dan menghasilkan Usama bin Zaid. Lalu terus kemudian Zainab jadi Ummul Mukminin. Gila. Lu bisa lihat ya, dalam kejadian ini dua-duanya cerai lalu mendapatkan posisi yang jauh lebih baik. See you on top. Paham kan? Nah, artinya kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang pengen diajarkan, bahwa saya pertama, orang-orang soleh dan soleh pun bisa cerai. Dan cerai bukan akhir daripada semuanya. Berarti emang itu kelakuan manusia pada umumnya aja. Betul, ada yang nggak cocok aja. Yang kedua adalah dua ini berasal daripada status sosial yang sangat jauh berbeda. Ternyata bisa nikah. Dan ini menjadi syariat juga bagi orang-orang seterusnya, bahwasanya orang-orang dengan status yang berbeda itu bisa banget loh untuk nikah kalau seandainya tepat. Gitu kan ya. Yang ketiga, Allah pengen menghapuskan sebuah tabu pada manusia, bahwasanya manusia itu harus ikut tradisi. Karena tradisi di Arab waktu itu mengatakan aneh banget, masa dia nikahin istrinya anaknya, kayak mau ngerebut, padahal itu tidak terjadi. Padahal yang terjadi adalah Allah sudah bersihin namanya Rasulullah, bahwasanya aku yang nentuin semua ini, dan mereka memang sudah ngomong pada Rasulullah cerai. Berarti ini kalau balik lagi ke One Piece tuh, Rasul tuh kayak Luffy yang melawan tradisi-tradisi. Kadang di suatu pulau ada tradisi yang gak masuk akal. Dia harus lawan itu. Nah, berarti kalau kita balik lagi pada kemungkinan bahwasanya informasi ini berasal daripada Rasulullah, kayaknya terlalu ekstrim deh. Betul.
Karena tegurannya sampai di titik itu. Yes. Kalau aku yang bikin Al-Quran, mana mau aku ceritain kayak gitu. Ngapain gue ceritain? Ya kan? Gue pasti mau yang baik-baik aja dong. Ya minimal klarifikasi aja kan. Betul. Gak gitu ceritanya. Atau aku cherry picking. Ya, aku bisa ambil yang enak bagi aku dan gak enak bagi orang lain. Artinya kalau aku melihat ini sesuatu yang bahkan sampai sekarang jadi polemik. Tentang kisahnya Zainab, istri Rasulullah, Ummul Mukminin gitu kan ya. Dan Zaid bin Haritha yang terus kemudian menikah lagi dengan Ummu Aiman. Dan antum tahu siapa pertama kali Rasul yang memintakan kepada Zainab untuk Zaid? Siapa? Melamar Zainab untuk Zaid. Lalu berikutnya Zaid yang melamar Zainab untuk Rasulullah. Oh, dan itu biasa aja karena orang harus dikasih tahu, lihat ya, anak angkat bukan anak. Sebetapapun dekatnya mereka. Berarti secara syar'i ini dibolehkan. Tapi fitnah kan banyak. Betul. Tapi kalau aku yang jadi orang yang ngarang Al-Quran, andai kan aku Nabi Muhammad dan ngarang Al-Quran, apakah aku memasukkan sesi itu? Wait, skip. Gitu kan ya. Tolong diedit. Ya kan? Dikat. Artinya itu kan sesuatu yang aku pikir punya polemik, ngapain aku masukin ke dalam Al-Quran.